Selamat datang di Berita Lain. Berita di mana kita akan membahas anime, game, manga, dan berita Jepangan lain. Intinya cocok buat kalian yang geek dan nerd. Ya, pokoknya Kan? untuk kita semua. Berita pertama, ada apa? Ada One Piece yang baik 6 bulan. Kan libur, kenapa kau heboh? Ya tadi libur bro, masa lu ngomong libur sih? Aneh banget. Maksudnya aku nggak mau sih kalau aku nggak mau kalau semua kalenderku isinya tanggal merah dan hari Minggu. Bro, enak libur ya. Lu bisa Tapi ini melakukan One Piece yang libur. Itu ya, One Piece ini nih manganya sama animenya udah deket. Udah kejar-kejaran. Iya udah kejar-kejaran. Masa anime duluan daripada manganya? Polisi maling kejar. Iya polisi maling. Oke, jadi studio Toei itu mengumumkan kalau mereka itu bakal mereanimate itu nge-reanimate beberapa arc-nya mereka di One Piece. Dan di sini selama Pulau Egghead, arc-nya Egghead, mereka bakal libur sampai situ dan bakal kembali di April 2025. Oke. Duh, banget ya? Lumayan ya, 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan, satu semester. Ya, maksudnya 6 bulan. Satu semester tuh lumayan ya, atau ya, KT lumayan, berapa juta itu. Ya lumayan lah. Ya karena libur mungkin kalian bisa maraton gitu buat kalian karbit-karbit yang baru mau mulai. Tapi gue bingung deh, kenapa libur ya? Kenapa nggak bikin villa ya gitu? Padahal kan ada proyek The One Piece gitu. Enggak, maksudnya kan mereka meskipun libur mereka ada beberapa yang di reanimate. Iya. Kayak aku lupa Fisherman Island atau apa gitu. Iya. Nggak, maksudnya kenapa harus di reanimate? Kenapa nggak bikin villa aja gitu loh? Ya kalau filler kebanyakan ntar kayak Naruto. Dikit-dikit filler. Ya. Mau ini sedikit habis itu filler. Ya seenggaknya kan ini emang lagi libur gitu. Udah ngasih tahu kayak, oh ini kita libur dulu untuk progres ceritanya, baru kita filler. Nih, mereka udah bikin filler satu. Namanya One Piece Fan Letter. Oh iya, itu isi apa tuh? Isinya fan letter. Aneh. Nanya lagi. Ada pokoknya cerita dari novel. Oke. Jadi ada novelnya One Piece. Tahu nggak? Nggak One Piece tahu. punya novel. Aku juga baru tahu. Karena aku nggak peduli sama Iya, One Piece. aku juga nggak peduli. Tapi meskipun aku nggak peduli, animasi bagus banget. Emang, seriusan? Bagus banget, sumpah. Oke, berita kedua ada apa Gil? Nah, berita kedua itu ada manga Hunter x Hunter kembali. Ya, oke. Setelah sekian lama ya, Ya, autornya. kalau nggak salah Hunter x Hunter itu yang satu page itu kata-kata semua nggak ada gambarnya. Iya, kita Iya. di sini agak salah ya nyebutnya manga ya, tapi kita nyebutnya light novel. Karena isinya tulisan doang, nggak ada gambar, paling dikit doang. Gambarnya segini, teksnya Ya, segini. Nah, lu baca nanti. Nah. Ya, itu silahkan lah ya setelah akhirnya 2 tahunan hiatus, akhirnya dia kembali rilis dengan volume 40 di 8 Oktober kemarin. Ini rilisnya per volume, jadi nggak kayak minggu-mingguan kemarin. Jadi wajar kalau agak berjarak. Iya, karena kan satu volume bukan satu chapter. Aku nggak tahu apakah Togashi ini Sensei. masih benar-benar mengerjakan Hunter x Hunter atau mungkin istrinya yang ngerjakan, aku nggak tahu. Kayaknya dia malas sebenarnya Togashi. Mungkin itu dia udah yang- malas, udah sakit pinggang. malas lah gitu. Kehidupannya juga kayaknya tidak benar-benar amat. Jadi aku sebenarnya cuma berharap akan kesembuhannya dia. Dan kalau misalnya tidak sanggup untuk melanjutkan manganya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pasti It's yang okay. kecewa fansnya. Next, ada Elusive Samurai Season 2 yang pada ini ya, pada Miss the Fanboy, the Samurai Fanboy. Ya, Kenapa ada emang? season 2-nya nanti udah Bagus dong ada dapat season pengumuman. 2-nya Iya. dan udah diumumkan juga kan. Iya. Dan katanya, kemungkinan, ini masih katanya ya, Iya. kemungkinan staffnya masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, berarti kita bisa expect kalau animasinya bakal bagus Sebagus kayak season 1. atau mungkin bisa lebih dari sana. Enggak, kalau bisa lebih mungkin sih. Tapi standar utamanya season 1. Kalau staffnya Kalau sama. misalnya jelek, disitulah aku datang untuk ngata-ngatain. Iya, oke. Next. Berita lanjut apa? Tuh ada Miyaruko-chan. Oke, Miyaruko-chan. Live action. Live action. Ya, itu anime yang mana ya? Gue lupa. Miyaruko-chan itu anime horor. Oh, yang horor tapi nggak horor banget. Nggak ada anime horor yang bener-bener horor sih sejauh ini ya. Gini. Ada Uzumaki. Jangan lupa, bro. Episode 1. Episode terbarunya ada orang jatuh. Lucu banget nih. Kita tidak usah bicarakan itu karena Uzumaki yang bagus semua episode 1. Tapi Dan sejauh ini manganya bagus. ya manganya jelas bagus kan, kita ngomongin anime dulu ini. Jadi gini ya, aku kasih tahu ya. Miyaruko-chan dapat live action. Nah, live action ini, Miyaruko-chan ini anime horor. Tapi ada keunggulannya. Apa tuh? Kita dapat shot-shot dari bawah-bawah Dan giat. bergoyang-goyang dan ada Bro, tapi gue ingat, manganya serem.
Jujur, makanya serem. ya maksudnya nggak serem-serem amat sih, cuma sangat-sangat menarik petualangannya lah. Dan gambar-gambar hantunya ya cukup oke gitu. Tapi dibilang serem banget mah enggak. Tapi ini dibikin live action. Terakhir kali aku ngelihat ada manga horor dibikin live action, aku ingatnya Uzumaki lagi. Emang Uzumaki ada live action ya? Ada. Hah, boleh tahu gua. Banget, Pak. Nah, Mieruko-chan ini keluarnya nggak tahu kapan, tapi di sini ada info kalau yang memerankan Miko. MC-nya Miko itu adalah orang yang memerankan Nana Kohara, berarti Nana Kohara Suzume. yang Suzume. No, 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 no. Nah, ini berita terakhir. Last one, apa itu? Ada ini berita tentang game. Game, oke. Berita tentang game. Apa tuh game-nya? Silakan baca. Terakhir ada Dragon Ball Sparking Zero kejual 3 juta kopi dalam waktu 24 jam plus most playable fighting game. Itu adalah game Dragon Ball yang terbaru. Mekanik berantemnya tahu nggak? Enggak, karena mekanik berantemnya kalau gue lihat ya dari game-game orang lain itu ya kayak Dragon Ball biasa aja, kayak lu bisa terbang, cuy, datengin, gelut, mukul, kamehameha, ulti, udah gitu. Paling yang, tunggu dulu. Paling yang menarik di sini di karakter customization-nya itu ada komentar dari Bulma sama istrinya Goku sama satu lagi gue lupa namanya siapa. Itu yang menarik menurut gue. Dan awalnya sebelum mereka berantem ada bacotan dulu kayak, aku akan mengalahkanmu ayah. Gohan, you stupid gitu. Ya, bagus sudah memberitakan berita game. Apakah dengan bermain Dragon Ball ini akan membuat analog kita rusak seperti biasa? Yes, karena mekanisme adu-adu kamehamehanya harus muter-muter. Gitu. Oh iya? Iya, seingat gue kayak gitu. Emang iya? Iya. Kalau yang di PS2 sih kayak gitu ya? Iya. Aku kan nggak tahu. Iya, tapi nggak tolong ya yang tahu komen di bawah, karena gue nggak begitu tahu juga, gue juga belum mainin. Yang kita tahu cuma Dragon Ball terjual sebanyak 3 juta kopi dalam 24 jam. Terus habis itu dia jadi most playable fighting game. Dan ya untuk sekarang itu aja berita kali ini. Dan kalau misalnya ada yang ketinggalan, coba komentar di bawah. Siapa tahu ada gitu yang belum kita bahas. Iya, siapa tahu. Karena kita kan malas nyari berita banyak-banyak ya. Kayak yang penting-penting aja lah kita ambil. Penting-penting aja gitu. Yang ngerasa kayak, oh ini bagus beritanya gitu. Siapa tahu kalian punya berita lain. Ya kan? Jadi ya udah itu aja dulu. Sampai jumpa di berita lain berikutnya. Berita di mana kita akan ngomongin game, anime, dan lagi hal-hal geek dan nerd seperti kita. Iya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.